Pemirsa, lama tak terdengar pasca rumahnya digeruduk dan dijarah warga, politikus Ahmad Syaroni tiba-tiba viral. Syaroni kini muncul ke publik sebagai wisudawan program Doktor Ilmu Hukum. Dr. Haji Ahmad Syaroni, SE.MIKOM. Sejumlah wisudawan bersorak heboh saat nama Syaroni dipanggil sebagai salah satu wisudawan. Syaroni muncul pada acara wisuda sarjana dan pasca sarjana Universitas Borobudur di Jakarta pada hari Selasa. Hadir sebagai wisudawan S3 Hukum, Syaroni mengenakan baju toga berwarna hitam dengan list merah sesuai identitas prodi hukum kampus tersebut. Dr. Haji Ahmad Syaroni, SE.MIKOM. Menjadi sorotan adalah Syaroni yang kini sudah dinonaktifkan sebagai anggota DPR, lulus dengan disertasi membahas pemberantasan korupsi. Pasalnya Syaroni dikenal publik sebagai politisi dengan gaya hidup mewah. Di video lainnya, para wisudawan mengunggah momen mereka menjadi wisudawan dan wisudawati bersamaan dengan Syaroni. Nampak Syaroni berfoto bersama dengan sejumlah orang sambil tersenyum sumringah. Menteri Pertahanan berencana membeli pesawat tempur J-10 buatan Cina. Menteri Keuangan Purbaya mengaku telah setuju dengan anggaran untuk 2026 itu. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin buka suara mengenai rencana membeli pesawat tempur J-10 Chengdu buatan Cina. Syafri tidak menjawab spesifik terkait rencana itu. Sementara terkait rencana pembiayaan pesawat itu, Menteri Keuangan Purbaya mengaku telah menyetujui untuk anggaran 2026. Kalau untuk yang tahun depan sudah kita setujui. Ini nggak tahu pakai yang mana, tapi sudah cukup banyak anggaran mereka. Berapa kemarin? Sekian. Saya lupa, 9 miliar dolar kalau nggak salah, atau lebih, saya lupa angkanya. Tapi sudah disetujui, jadi harusnya sudah siap semua untuk yang sebelum. Tapi saya nggak tahu ini baru lagi apa enggak, termasuk yang itu apa. Tapi kalau ya harusnya sih, yang disebutkan sudah masuk yang dianggarkan itu harusnya sih. Tapi saya sudah cek lagi apa dia mau impornya tahun depannya lagi atau kapan. Tapi yang dia minta selama ini sudah kita penuhi. J-10 merupakan jet tempur multiperan, ringan, bermesin tunggal, dan bisa digunakan untuk serangan presisi atau misi pengintaian. Jet buatan negeri tirai bambu ini dilengkapi berbagai macam senjata, termasuk PL-15. PL-15 adalah rudal udara ke udara jarak jauh yang memiliki jangkauan 200 hingga 300 km. J-10 Chengdu ini pernah digunakan Pakistan untuk menembak jatuh jet tempur Rafale dan Su-30 saat konflik berkecamuk dengan India pada Mei lalu. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri Forbes Global CEO Conference 2025. Presiden memberikan pandangan tentang perekonomian Indonesia. Kehadiran Presiden disambut langsung oleh pimpinan Forbes Media, Steve Forbes, dan CEO Forbes Asia Williams Adamopoulos. Dalam acara ini, Presiden akan melakukan sesi wawancara khusus terkait perekonomian Indonesia dan situasi geoekonomi global. Turut hadir Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslani dan Hashim Joyo Hadikusumo. Forbes Global CEO rutin digelar setiap tahun di setiap negara. Jakarta pernah menjadi tuan rumah Forbes CEO Global Forum tahun 2016. Sadar ruang kerja Menteri PKP Marwarar Sirait berukuran besar, Menkyu Purbaya bergurau, bandingkan luas ruangan tersebut jika dibuat apartemen. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Sejak 1981, kita telah menjalani petualangan perayaan Cita Rasa. Pemirsa, korban keracunan makan bergizi gratis di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat terus bertambah. Total korban mencapai 250 orang.
Sejumlah mobil ambulans hilir mudik membawa korban keracunan ke posko darurat dan rumah sakit. Sejumlah mobil ambulans terus berdatangan ke SMP Negeri 1 Cisarua, Kabupaten Bandung Barat yang dijadikan posko darurat penanganan keracunan MBG. Hingga Rabu siang, satu persatu korban baru digotong petugas masuk ke ruangan kelas untuk mendapatkan tindakan medis. Isak tangis korban terdengar menahan sakit gejala mual, pusing, demam hingga sesak nafas. Pihak sekolah SMP Negeri 1 Cisarua mengatakan telah menyiapkan 9 ruang kelas untuk menampung para korban keracunan. Jika terus bertambah, pihaknya akan membuka posko darurat di tempat lain karena keterbatasan ruangan. Sebetulnya kemarin sudah selesai untuk yang SMP. Untuk hari ini pasien yang berdatangan itu dari SMK Negeri 1 Cisarua dan dari SD Garuda Cisarua. Sementara itu, jumlah pasien korban keracunan di Cisarua terus bertambah. 150 pasien baru berdatangan dari sekolah lain. Dari data, diperkirakan sudah lebih dari 250 korban keracunan tingkat SD, SMP, dan SMK wilayah Kecamatan Cisarua. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Polda Jawa Timur mulai menjalankan proses penyidikan dengan memeriksa dan mendalami keterangan saksi robohnya musola Pondok Pesantren Al-Khosini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur yang menyebabkan puluhan santri meninggal dunia. Setelah memeriksa 17 saksi, penyidik gabungan Polda Jawa Timur masih terus mengumpulkan keterangan untuk pendalaman atas insiden robohnya musola Pondok Pesantren Al-Khosini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Saksi yang diperiksa pada tahap penyidikan ini adalah saksi yang berkaitan dengan pembangunan gedung pondok pesantren. Penyidik juga akan memeriksa korban selamat untuk mengetahui secara pasti penyebab robohnya bangunan. Selanjutnya polisi akan melakukan analisa untuk kelanjutan proses hukum. Secara pastinya tidak bisa saya sebutkan pada kesempatan ini apakah sudah ada saksi dengan latar belakang keterkaitan dengan pondok atau dengan orang lain dari luar pondok barangkali yang ikut dalam proses pembangunan atau pihak-pihak lain. Artinya dalam proses penegakan hukum yang kami lakukan adalah pemeriksaan saksi dan pihak-pihak yang terkait. Bangunan musola Pondok Pesantren Al-Khosini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur roboh pada 29 September 2025. Akibatnya 67 santri meninggal dunia dan 5 santri harus diamputasi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan.